Hai guys, ketemu lagi dengan saya di Mini Sujarwo Channel. Hari ini tanggal 5 April, saya sedang ada di Malang, Batu, bersama senior saya, paling senior, Bang Hince. Pasti dari ujung sampai Merauke kenal siapa beliau. Halo Bang, apa kabar? Oh, kabar baik dong. Kabar baik. Sehat ya. Alhamdulillah, yang penting sehat. Sekarang kita lagi ada di Malang ya Bang ya, tanggal 5 April. Di Batu tepatnya. Tepatnya di Batu. Dan kita habis mempunyai tugas bareng semalam sebagai juri serta guest poser. Kali ini aku akan mengulik sedetail-detailnya. Wow, udah kayak definisi otot aja. Gini nih kalau bahasa juri gini, definisi otot. Ya memang harus gitu sih. Apa sih kesibukan Bang Hince selama ini? Dan pasti orang tahu apalagi fitness mania ini gurunya para selebritis. Yeah. Boleh tahu Bang kesibukannya apa sekarang? Kalau aku sekarang ya tetap aja latihan terus. Jangan kasih kendor katanya. Jangan kasih kendor, jangan kasih keras. Jangan kasih kendor, harus keras. Jangan kasih kendor, harus keras. Apa namanya? Kebetulan lagi coba buat jadi entrepreneur juga di industri fitness. Baru buka gym baru. Namanya Reload Train by HP. Jangan lupa buat datang ke situ. Jadi gym aku ini kebetulan bercerita tentang pengalaman 30 tahun di industri fitness. Ya. Nah, makanya muncullah gym Reload Train by. Berarti konsepnya sendiri itu gimana, konsep utamanya? Konsep gymnya itu boutique gym. Jadi gym. karena tempatnya nggak terlalu gede, tapi di dalamnya itu dibikin senyaman mungkin. Jadi lebih luxury tempatnya. Terus intinya luxury tapi bikin orang motif utamanya datang buat kenyamanan. Kenapa kok butik gitu namanya? Soalnya kan orang tuh identiknya kalau butik tuh ya baju, apa. Kenapa ini gym? Nah, butik gym itu kan ini juga butik gym pertama kali di Indonesia. Ya makanya saya baru dengar. Ya, jadi butik gym itu sebetulnya memanfaatkan tempat yang ada, tapi dengan yang sifatnya lux di dalamnya. Intinya orang-orang yang datang juga mungkin tapi siapa aja sebetulnya bisa datang ke situ. Yang penting bayar membership. Terus butik itu poinnya kan sesuatu yang spesifik yang ada di dalamnya. Karena menurut aku sendiri badan kita ini kan spesial. Kita bikinnya sespesial mungkin sampai jadi sesuatu yang lebih menarik dari sebelumnya. That's why itu artinya tempatnya di dalamnya di butik gitu. Terus alat-alatnya juga sangat mendukung, dan kebetulan alat-alatnya memang spesial dari Asia karena dibuat sesuai dengan struktur orang Asia. Jadi orang yang datang buat latihan dapetin semua kenyamanan yang bisa disediakan gitu. Itu sih kan aku pernah denger ya, bahkan udah familiar sekali. Abang tuh sudah menangani beberapa selebritis kan yang memang badannya sekarang udah jadi dan keren banget. Salah satunya Agnes Mo. Selain Agnes siapa lagi Bang? Ya bukan masalah spesifikasinya tadinya, tapi pertama kali memang ada yang datang juga. Terus memang aku kan kebetulan suka, maksudnya di bidang ini tuh this is my passion gitu. Jadi apa yang aku bikin itu harus benar-benar harus terjadi gitu di siapapun yang datang ke aku, dan aku belajar dari aku sendiri dulu pertama kali. Kalau kita bisa bikin badan sendiri, pasti bisa bikin badan orang lain juga. Terus beberapa selebriti yang latihan memang yang pertama kali itu dulu ada Primus. Primus ya. Terus teman-teman juga pasti tahu ya Primus. Ada Marcelino Lefran itu yang pertama. Nah, yang ketiga ini si Agnes pertama kali. Jadi perempuan pertama selebriti. Makanya booming duluan karena dia cewek. Yang mau ngelatih ototnya, yang berani gitu ya. Yang muncul dari dulu kan banyak mitos-mitos, kayak cowok lah, ntar jadi gini, jadi gitu. Tapi yang pertama kali Agnes. Terus ada sekarang malah ada Julia Stell, ada Cathy Sharon, ada Audi, ada Iko Uwais, ada Chico Jericho, terus ada Jeremy Thomas dan
anak-anaknya juga malah ikut latihan. Gila, hebat sekarang banget. Sekeluarga suami istri datang ke Bang Ince ini. Terus sekarang ada lagi baru join sama kita Susan Samek gitu. Gila, banyak banget. Jadi dulu kan marketnya itu orang yang misalnya artis yang 30 tahun ke atas. Iya, sekarang justru aku senangnya bisa sampai juga ke anak-anak mudanya gitu. Oh, berarti sudah benar-benar umur 21 tahun ke bawah udah mereka sudah on to fitness gitu. Oke. Mereka udah nggak ada awkward lagi, tapi justru malah senang kalau misalkan misalkan ini keperluan buat syuting gitu. Dan sekarang lagi trennya begitu, kan film action lagi banyak. Iya, benar-benar. Ya, berarti memang antusias selebritis tuh memang sudah ini banget ya. Kesehatan tuh memang sama sebetulnya, itu ini ya. Sebetulnya itu udah dari dulu, cuman belum ada yang berani mempromosikannya aja dari terutama dari kalangan kayak kita ya, praktisi olahraga gitu. Yang benar-benar harus terjun langsung, terus memang harus berani kasih janji yang bukan janji muluk-muluk, tapi janji kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik ke depannya, dan memang kenyataannya ada terutama gitu ya. dalam hal kesehatan poin gitu. Hebat banget ya. Tau nggak, waktu aku jadi pernah tanding kapan itu aku pernah ketemu sama beliau, aku pikir tuh orangnya nggak mau ini ya, ternyata humble-nya setengah mati. Sekarang malah sama aku udah serasa dekat banget gitu ya. Kan rezekinya dapetnya dari sana, diturunin ke sini, ya harus dibagi-bagi ke semua. Ya iya. Terus kalau misalnya motivasi buat teman-teman fitness mania di luar gimana? Ya kalau ya berangkat ini dari diri aku sendiri. Maksudnya aku tuh selalu jadi diri aku sendiri. Dulu orangnya minderan. Pertama kali mau latihan beratnya 45 kilo. Kecil amat. Nah kan minderan berarti orang. Gak enak sama lihat-lihat yang ini, karena cuma di gym aja bisa ngangkat barnya aja kayaknya udah bangga banget. Udah bangga banget. Tapi sifat mindernya belum hilang gitu. Akhirnya kan muncul ke dunia panggung. Nah untuk menghilangkan rasa minder aku akhirnya ikut bertanding gitu. Tahun berapa itu Bang? Tahun 93. Oh, aku belum lahir, belum ngerti fitness. Jadi, dulu kan kayak dibully terus ya, maksudnya orang-orang sebenarnya bilang wah nggak bakalan jadi binaragawan. Orang sekrempeng itu gimana mau jadi binaragawan. Nah, muncul dari situ akhirnya memotivasi diri sendiri. Dari minder akhirnya aku kepikiran kalau orang minder itu orang yang paling nggak menghargai diri sendiri. Nah kalau sudah nggak menghargai diri sendiri, gimana cara menghargai orang lain? Iya benar. Akhirnya aku nggak mau minder, aku nggak mau dapet istilah minder itu. Oke, aku mau percaya diri aja, mau jadi diri aku sendiri. Pede akhirnya. Nah sampai sekarang jadi kalau mau kasih kata-kata semangat buat teman-teman fitness mania, ya jadilah diri sendiri. Terus tetap disiplin dan konsisten untuk menjalankan sesuatu walaupun itu kecil yang menurut orang lain, tapi harus tetap setia dalam hal kecil. Ini kan abang kan aku dengar itu, aku baca semua profilnya abang ini, untuk makan karbo aja jarang ya bang ya, maksudnya nasi putih, gitu kan? Ini abang ini selalu eat clean, ya kan? Nah makanya sekarang nggak heran badannya bagus mulu, sampai semalam pun Gespos itu bagus, cakep banget gitu kan. Nah kalau misalnya buat ngatur dietnya gimana bang? Buat tanding sama sekarang kan lagi off season ya, tapi tetap eat clean gitu kan? Gimana tuh bang? Jadi sebetulnya kalau zaman dulu kan ada off season, ada on season. Dan dulu kan selalu setiap kali off season orang kepikirannya identiknya sama orang gendut gitu, jadi sama orang yang overweight. Nah di satu sisi akhirnya aku belajar dalam arti nggak enaknya tuh waktu selesai bertanding kan beratnya naik, berat karena udah makan segala. Benar. Gitu. Nah waktu di atas panggung kan bangga banget, badannya kelihatan bagus. Tapi pas turun kok kayaknya dicelain orang kan modelnya. Udah seminggu 2 minggu tiba-tiba orang ketemu, mas badannya kok nggak kayak kemarin ya. Kok gede lagi. Dari situ tuh mungkin kalau waktu pertama kali diomongin dengernya rada sakit hati lah gitu. Ya rada sakit hati kan, cuman ya juga lama-lama dipikir ya juga. Terus akhirnya cari metode gimana caranya begitu selesai bertanding sampai kapanpun orang akan bilang badannya bagus terus. Jadi kesannya di panggungnya tidak editan gitu. Iya, jadi
kan memang beban terberat dari atlet kan Nah, begitu. benar. Kalau orang biasa mungkin oh iya mereka udah tahu ya udah tahu lah pasti Sabtu Minggu keripik lah cemilan gitu dimasukin kan. Kalau menurut aku itu nggak penting gitu. Nggak penting buat apa? Buat badannya aku ya secara pribadi, bukan orang lainnya gitu. Ya orang lain mau melakukan itu terserah, nggak boleh dipaksa juga kan. Nah, tapi aku ajarin buat diri aku sendiri pertama kali buat kalau apa yang jadi cita-citanya kamu rusak dari hal yang kecil, ya kamu nggak akan dapetin hal yang besar nantinya. So makanya aku bertekad ya apapun yang terjadi aku harus jadi contoh buat semua orang seumur hidup. Nah, itu ya friend, motivasi dari abang kita. Tetap eat clean meskipun dalam sedang off season atau on season. Tapi kalau misalnya cheating day gimana bang, pernah? Jadi aku nggak pernah gini, aku tuh nggak pernah mengistilahkan cheating day. Aku tuh nggak punya maintenance cheating ke makanan day. Terus ya. Jadi gini misalkan, kalau kita diet misalnya, ya konotasi diet beda-beda. Kalau aku diet itu artinya mengatur pola makan. Jadi poinnya mengatur pola makan atau memanage dari yang tidak sehat menjadi jauh lebih sehat. Poinnya gitu. Nah arti diet buat aku itu. Jadi kayak misalkan ada orang istilahnya cheating. Kalau dalam pencetusan dia untuk seumur hidup, dia bilang gue mau sehat seumur hidup, berarti kalau pengen makan martabak hari ini ya makan aja, itu bukan cheating kalau menurut aku. Dan itu pun bukan reward menurut aku. Itu ya memang pengen makan aja. Tapi bukan makan martabak hari ini makan martabak besok martabak. Jadi semua orang kan kalau mau bilang kamu tuh normal apa enggak, maksudnya gitu. Lu itu manusia bukan? Iya manusia. Maksudnya cuman aku manusia yang memprioritaskan segala sesuatu yang pentingnya aku harus makan gitu. Yang segala sesuatu yang penting yang bisa bermanfaat buat badannya aku. Apalagi sekarang kan masa pandemi, orang sakit itu kayaknya mahal banget ya gitu. Takut banget. Takut banget. Nah, mulai dari situ akhirnya sekarang tercapai gitu. Dengan ada yang kayak sekarang, aku ngerasa berarti apa yang sudah aku lakuin selama ini on the right track gitu. Tracknya bener. Oke lah bang, pokoknya thank you banget untuk TikToknya hari ini. Makasih banget aku dikasih kesempatan bisa mengulik detail dan ilmu dietnya abang kita ini. Terima kasih. Oke guys, tadilah TikTok aku sama abang kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman khususnya aku. Dan thanks a lot ya udah watching my channel. Untuk nextnya besok akan lanjut Q&A dengan abang-abang yang lain. Salam sehat. Thank you.